selaku kita manusia hamba Allah itu supaya mau mengorbankan jiwa raga kita untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207 ini seringkali dibacakan oleh guru kita Sayyidi Syekhunal Mukarram tatkala menunggu waktu maghrib menjelang isya. Intinya di sana diperintahkan bahwa selaku kita manusia hamba Allah itu supaya mau mengorbankan jiwa raga kita untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkenaan dengan ayat ini Sayyidi Syekhunal Mukarram membuat nadham. Ingin tahu nggak nadhamnya? Dalam bahasa Jawa nih. Kita hafalkan nadham itu untuk panduan. Yang nggak ngerti bahasa Sunda nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ayo kita belajar sama-sama bunyi nadham yang berkenaan dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Ayu nyuwun bersatu lanang wadone, ayo nyuwun bersatu lanang wadone, mumpung urip diadol kula badane, mumpung urip diadol kula badane. Wa minan nasi mayasri, dan hendaklah di antara manusia itu harus mampu untuk menggadaikan jiwa raganya untuk mencari tujuan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah Syekhuna guru kita, ayo kawan-kawan, ayo batur, ayo sedulur bersatu, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka dari itu para saudara sedulur, untuk supaya kita ini hidupnya bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa berupaya. Jangan seperti gamelan, harus dibunyikan baru bunyi. Kalau nggak dibunyikan bunyi nggak? Nah, jangan begitu sikapnya. Jadi kita siap sambut. Contoh, kalau waktu maghrib di sini misalnya jam 6 kurang 5 menit, 5 menit sebelum waktu maghrib kita sudah dalam kondisi keadaan sudah pakai sorban jubah, sudah berwudu, sudah siap menyambut untuk mencari keridhaan Allah. Jelas belum tuh? Itu yang namanya orang untuk mencari keridhaan Allah. Pelaksanaannya kita harus semangat. Enggak boleh karena terpaksa, enggak boleh karena yang lainnya, tapi harus semangat semata-mata karena diciptakannya manusia dan jin itu tujuannya untuk beribadah kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini jelas nih. Masih ada waktu 10 menit. Mudah-mudahan ayat ini bisa diterangkan oleh Ustadz Abi Jahwa. Kami persilakan kepada beliau. Al-Muhtaramin al-mukarramun al-ulama
wabil khusus kepada guru kita Abah Iqbal bin Yahya. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan rohani dan jasmaninya, dan mudah-mudahan diistiqomahkan dalam membimbing kita. Amin. Allahumma amin. Dan juga tak lupa kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Asyhadatain yang pada malam hari ini sempat hadir. Mudah-mudahan Masjid Umar bin Khattab ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengantarkan kita ke jannah. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh, orang-orang yang mampu mengamalkan sesuatu amalan yang baik, merekalah makhluk terbaik atau manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Qudamah pernah ditanya oleh para murid-muridnya, Mal farqu baina sholih wal muslih. Wahai Syekh, apa bedanya orang soleh dan orang muslih atau orang yang menyeru kebaikan, orang baik dan orang yang mengajak kebaikan? Apa bedanya ya Syekh? Jawab Ibnu Qudamah, as-sholih khairun li nafsihi wal muslih khairun li nafsihi wa li ghairihi. Bedanya antara orang yang baik dan orang yang mengajak kebaikan, orang soleh dan orang yang mengajak mengamalkan amalan soleh adalah kalau orang soleh, orang baik itu kebaikannya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau orang yang menyeru kebaikan, mengajak kebaikan kepada orang lain, maka itu kebaikannya untuk dirinya dan untuk orang lain. Itulah bedanya. Maka Rasulullah tadi mengatakan, Al-muslihul wahid, orang yang menyeru kebaikan satu saja, orang yang mendakwah, berdakwah, mengajak kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar, itu lebih dicintai oleh Allah daripada ribuan orang soleh. Nah ini, kalau orang soleh dia berbuat baik untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk keselamatan dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang mengajak kebaikan, orang yang baik terus mengajak orang supaya menjadi baik, itu kebaikannya untuk dirinya, keselamatannya untuk diri, dan mengajak keselamatan orang lain. Nah ini bedanya. Maka Luqmanul Hakim mengatakan di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah, beramanat kepada anak-anaknya, Ya bunayya aqimis sholah, Ya bunayya aqimis sholah wa'mur, Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Hai anak-anakku, kamu nanti hidup di dunia harus mampu beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang supaya beramal baik, mengajak supaya orang rajin ibadah, mengajak semua orang supaya rajin ke majelis talim dan lain sebagainya. Juga kamu harus mampu melarang orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi awas, wasbir ala ma asabak. Setelah kamu nanti mampu beramal baik dan mengajak orang untuk beramal baik, kamu harus sabar
karena pasti kamu akan menemui tantangan yang luar biasa. Seperti Rasulullah SAW qoblal bi'sah, sebelum diutus oleh Allah, Rasulullah adalah orang soleh. Maka seluruh kaumnya ahabbuhu, semua cinta kepada. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah ba'dal bi'sah, maka Rasulullah seluruh kaumnya yu'adihi, memusuhi semua. Bahkan anta majnun, kadzab, as-sahir, kamu orang gila Muhammad, kamu orang bohong, pembohong, kamu ahli sihir dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah pun ketika dia sebelum dibisah menjadi orang soleh, untuk dirinya sendiri belum diutus oleh Allah untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain, menyebarkan tauhid kepada orang lain, semua kaumnya baik kafir maupun semua cinta, bahkan dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. Tapi ketika ditingkatkan oleh Allah untuk berdakwah, mengajak orang untuk berbuat baik, ini mulai satu persatu menentang, memusuhi, bahkan gelo Muhammad teh, semua kaumnya pada begitu. Maka tidak aneh ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, jangan heran yang kawan menjadi lawan, yang tadinya keluarga menjadi orang lain. Inilah tantangan. Nah, ini adalah tugas daripada Abah Umar kepada murid-muridnya. Sering kita baca ketika aurat maghrib, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, jadilah kamu sekalian khairu ummah, yang terbaik, umat-umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu bagaimana? Yang mampu berdakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Syaratnya itu. Kalau kita kepingin menjadi murid Sayyidi Syekhunal Mukarram yang militan, murid Abah Umar yang memang nama kita terukir di hati Abah Umar, syaratnya mampu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus mampu mengajak orang-orang ke jalan yang benar. Kita mengajak untuk rajin ibadah, rajin ke majelis taklim. Sesama anggota kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan, "Oh ya, ini malam Sabtu, hayo kita tawasulan." Wayahna di dalam tawasulan ada taklim, berangkat lebih awal supaya kita menambah ilmu. Yang tadinya kita tidak tahu, kita bisa tahu dan lain sebagainya. Keluarga kita aja. Karena tugas pertama kita adalah ku anfusakum wa ahlikum naro.